Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syifa Nabila dan di sini saya akan menjelaskan mengenai model motivasi pembelajaran ARCS. Model ARCS itu dikembangkan oleh Keller dan Kopp sebagai jawaban pertanyaan bagaimana merancang pembelajaran yang dapat mempengaruhi motivasi, berprestasi, dan hasil belajar. Model pembelajaran ini itu dikembangkan berdasarkan teori harapan yang mengandung dua komponen. Komponen pertama itu berbicara mengenai nilai dari tujuan yang akan dicapai. Kemudian komponen kedua itu berbicara tentang harapan agar berhasil mencapai tujuan itu. Dari dua komponen tersebut, oleh Keller itu dikembangkan menjadi 4 komponen. Keempat komponen model pembelajaran itu adalah yang ada di situ, ARCS. ARCS A-nya adalah attention, R-nya relevant, C-nya itu confidence, and S-nya satisfaction. Model pembelajaran ARCS ini berkaitan erat dengan motivasi peserta didik, terutama motivasi untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Model pembelajaran ARCS adalah suatu bentuk pembelajaran yang mengutamakan perhatian, menyesuaikan materi pembelajaran dengan pengalaman belajar, menciptakan rasa percaya diri dalam diri peserta didik, dan menimbulkan rasa puas dalam diri peserta didik tersebut. Nah, di dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai komponen model pembelajaran ARCS yang akan dibahas secara satu persatu mulai dari attention, relevance, confidence, dan satisfaction. Tonton videonya sampai habis ya. Baik, yang pertama itu adalah komponen attention atau perhatian. Perhatian adalah bentuk pengarahan untuk dapat berkonsultasi pemusatan pikiran dalam menghadapi siswa dalam peristiwa proses belajar mengajar di kelas. Nah, perhatian itu dapat berarti sama dengan konsentrasi. Dapat pula menunjuk pada minat atau momentum, yaitu perasaan tertarik pada suatu masalah yang sedang dipelajari. Konsentrasi perasaan siswa dan minat dalam belajar itu bisa dilihat dari siswa yang perasaannya senang. Siswa yang perasaannya senang itu akan sangat membantu dalam konsentrasi belajarnya. Dan sebaliknya nih, untuk siswa-siswa yang kondisinya sedang tidak senang, itu maka akan kurang berminat dalam belajarnya dan mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi terhadap pelajaran yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, guru harus mampu menarik perhatian peserta didik agar peserta didiknya mampu memusatkan pikirannya pada apa yang sedang dibahas di kelas. Gangguan belajar siswa ini biasanya bersumber dari dua faktor, teman-teman. Faktor pertama itu adalah faktor internal, yang mana faktor itu ada dari dalam diri siswa. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang timbul dari luar diri siswa. Perhatian ini diharapkan dapat menimbulkan minat atau kecenderungan subjek yang menetap untuk merasa tertarik pada pelajaran atau pokok bahasan tertentu dan merasa senang mempelajari materi itu yang baru dan dapat berperan positif dalam proses belajar mengajar selanjutnya. Nah, menurut Keller, ada strategi untuk menjaga dan meningkatkan perhatian siswa yaitu sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama, itu menggunakan metode penyampaian dalam proses pembelajaran yang bervariasi. Bervariasi di sini artinya itu bisa berada di kelas, dan ketika di kelas itu nggak cuma metode penyampaian secara ceramah, bisa juga lewat diskusi kelompok, kemudian ada bermain peran, simulasi, curah pendapat, demonstrasi atau pemberian studi kasus dan semacamnya. Yang kemudian kedua itu ada gunakan media pandang, media audio atau media visual untuk melengkapi penyampaian materi pembelajaran. Kalau misalnya kita cuma ngomong kayak gini biasa di hadapan 30 sampai 40 siswa mungkin akan membosankan. Oleh karena itu, kita minta bantuan media seperti presentasi untuk menarik perhatian dari peserta-peserta didik tersebut agar atensinya itu berfokus pada materi yang akan kita sampaikan gitu. Kemudian bila merasa tepat itu kita bisa kan gunakan humor dalam proses pembelajarannya. Jadi kalau misalnya teman-teman peserta didiknya sudah mulai bosan, sudah mulai ngantuk, itu kita nggak masalah untuk menggunakan humor. Untuk sekedar ice breaking aja dan untuk menarik kembali perhatian mereka agar tidak cepat bosan atau mengantuk.
Kemudian yang keempat itu gunakan peristiwa nyata dan contoh-contoh untuk memperjelas konsep yang digunakan. Kemudian yang kelima itu gunakan teknik bertanya untuk melibatkan siswa. Selanjutnya, komponen yang kedua. Komponen yang kedua adalah relevans atau hubungan. Relevans yang dimaksud di sini adalah dapat diartikan sebagai keterkaitan atau kesesuaian antara materi pembelajaran yang disajikan dengan pengalaman belajar siswa. Dari keterkaitan atau kesesuaian ini otomatis dapat menumbuhkan motivasi belajar di dalam diri siswa. Kenapa? Karena siswa itu akan merasa bahwa materi pelajaran yang disajikan itu mempunyai manfaat langsung secara pribadi dalam kehidupan sehari-harinya. Motivasi siswa itu akan bangkit dan akan berkembang apabila mereka merasakan bahwa apa yang dipelajari itu memenuhi kebutuhan pribadi, bermanfaat, serta sesuai dengan nilai yang diyakini dan dipegangnya. Ada strategi juga untuk menunjukkan relevansi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu sampaikan kepada siswa apa yang mereka dapat peroleh atau apa yang dapat mereka lakukan gitu loh setelah mempelajari materi pembelajaran ini, yang berarti guru itu juga harus menjelaskan tujuan instruksionalnya. Yang kedua, itu jelaskan manfaat pengetahuan, keterampilan atau sikap, serta nilai yang akan dipelajari dan bagaimana hal tersebut dapat diaplikasikan dalam pekerjaan dan kehidupannya nanti. Yang ketiga, itu berikan contoh, latihan, atau tes yang langsung berhubungan dengan kondisi siswa. Dengan begitu, siswa akan melihat apa relevansinya, apa hubungannya, maksudnya apa hubungannya antara apa yang dijelaskan gurunya dengan kejadian di hidupnya dia sehari-hari seperti itu. Komponen yang ketiga itu adalah confident atau percaya diri. Demi membangkitkan kesadaran yang kuat di dalam proses belajar mengajar siswa yang selama ini lebih banyak dikuasai guru dan lebih memproduk penghafal kata-kata bukan pada kemampuan bagaimana belajar, dan akhirnya setelah siswa itu tamat mereka jadi tidak percaya diri, mereka menjadi takut karena mereka merasa mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak ada kemampuan. Oleh karena itu, guru itu harus bisa menanamkan rasa percaya diri kepada peserta didik agar mereka tahu bahwa mereka mampu dan bisa menjadi apapun yang mereka inginkan. Oleh karena itu, di dalam komponen confidence ini, guru itu harus bisa atau harus mampu menanamkan kemampuan problem solving di tengah masyarakat yang plural, heterogen, dan banyak masalah ini. Maka guru juga harus menggunakan strategi yang efektif. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu bisa meningkatkan harapan siswa untuk berhasil dengan memperbanyak pengalaman siswa. Misalnya gini, dengan menyusun materi pembelajaran agar dengan mudah difahami, kemudian diurutkan dari materi yang paling mudah ke materi yang paling susah. Dengan demikian, siswa merasa bahwa dia mengalami keberhasilan sejak awal proses pembelajaran. Itulah kenapa ada yang namanya RPP atau apa, itu menyusun pembelajaran secara terkonsep dari yang paling mudah, dari kemudian berlanjut ke yang sedang, kemudian berlanjut ke yang paling susah kayak gitu. Jadi ada tingkatannya dan siswa akan merasa percaya diri apabila dia bisa menguasai materi yang paling mudah dulu. Kemudian berlanjut ke materi yang sedang tingkat kesulitannya, kemudian yang terakhir yang paling sulit. Itu ada rasa percaya diri tersendiri gitu loh teman-teman, bahwa dia bisa berhasil menguasai materinya. Kemudian yang kedua, susunlah kegiatan pembelajaran ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga siswa itu tidak dituntut untuk mempelajari terlalu banyak konsep baru dengan sekaligus. Kemudian meningkatkan harapan untuk berhasil gini. Nah, caranya gimana? Hal ini itu dapat dilakukan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang tadi kita sudah sempat bahas dan kriteria tes pada awal pembelajaran. Hal ini akan membantu siswa untuk mempunyai gambaran yang jelas mengenai apa yang diharapkan dari materi ini gitu loh. Nah, di sini kita sampai pada komponen yang terakhir, yaitu komponen satisfaction atau rasa kepuasan.
Kepuasan yang dimaksud di sini adalah perasaan gembira, perasaan yang dapat menjadi positif, yaitu perasaan yang timbul kalau orang mendapat penghargaan terhadap dirinya. Perasaan ini itu dapat meningkat kepada perasaan percaya diri siswa yang nantinya dapat membangkitkan semangat belajarnya. Oleh karena itu, dalam keseharian proses pembelajaran itu, guru kalau misalnya lagi di kelas terus ada siswa yang memberikan pendapat atau mampu menjawab pertanyaannya dengan baik, maka guru itu harus bisa mengucapkan baik atau bagus dan seterusnya bila peserta didik tersebut menjawab atau mengajukan pertanyaan kayak gitu. Jadi diberikan rasa kepuasan kepada dirinya bahwa terima kasih nih sudah mengajukan pendapat, sudah mengajukan pertanyaan seperti itu. Yang kedua itu dengan memuji dan memberi dorongan dengan senyuman, kemudian anggukan, terus pandangan yang simanatik atau atas partisipasi siswanya. Kemudian yang ketiga itu memberikan tuntunan pada siswa agar dapat menjawab dengan jawaban yang benar gitu loh. Atau memberikan pengarahan sederhana agar siswa memberikan jawaban yang benar. Jadi mungkin aja ketika kita lagi mengajukan pertanyaan, terus ada peserta didik yang menjawab, tapi jawabannya kurang tepat kayak gitu. Nah, kita tuh nggak boleh langsung ngatain, kamu salah, kamu nggak bener jawabnya kayak gitu. Nggak boleh menjustifikasi dia seperti itu. Kita sebutkan dulu bahwa oke, baik, terima kasih sudah bertanya, oke, baik, terima kasih atas pendapatnya kayak gitu. Baru nanti diarahin, tapi jawabannya kurang tepat nih kayak gitu. Jawaban yang lebih tepatnya itu mungkin seperti ini kayak gitu. Jadi diarahkan atau dituntun secara perlahan ke jawaban yang lebih tepat gitu. Karena bagaimanapun kita harus memberikan rasa kepuasan kepada dirinya untuk bisa membangkitkan semangat belajarnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba langsung menilai bahwa dia salah, dia nggak bisa menjawab kayak gitu, itu akan bikin rasa puasnya dia tuh ciut gitu loh. Mentalnya dia ciut nantinya. Yang pada akhirnya itu nanti semangat belajarnya hilang. Dia nggak mau lagi menjawab, dia nggak mau lagi aktif di kelas, dia nggak mau berpartisipasi lagi. Karena apa? Karena nanti pikirannya, nanti jawabannya salah. Nanti sama gurunya dibilangnya salah. Terus nanti aku malu dilihatin sama teman-temanku karena jawabanku salah kayak gitu. Jadi kita nggak boleh sebagai guru gitu, kita nggak boleh langsung ngejudge atau menilai bahwa jawaban kamu salah, kamu bodoh atau sebagainya, itu nggak boleh. Jadi kayak gitu. Semoga dapat dipahami ya teman-teman ya. Oke, baik. Mungkin karena waktunya terbatas dan mungkin karena pembahasan ARCS ini seharusnya dijelaskan dalam waktu yang lumayan panjang teman-teman. Jadi mungkin sampai saat ini dulu kita berbicara mengenai komponennya, yang mana komponen ARCS itu ada attention tadi, itu ada relevance dan confidence dan satisfaction, yang mana ini harus dijalani dengan serentak dan sangat penting untuk dipraktekkan agar tetap terus terjaga. Nah, dalam hal ini peserta didik maupun pendidik harus bersama-sama tersadar bahwa motivasi belajar itu penting dan berusaha membangun motivasi belajar, salah satunya lewat model pembelajaran ARCS. Mungkin sekian dari saya. Saya Syifa Nabila pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.